Saat sedang menjelajahi gua purba di luar kota, Tommy malah terjebak di penjara bawah tanah misterius. Di depannya ada 3 pintu keluar dan dia harus milih satu pintu yang paling aman. Di balik pintu pertama, ada api yang berkobar. Di balik pintu kedua, hujan asam sudah siap melelehkan semua benda dalam sekejap. Dan di balik pintu ketiga, ada beruang coklat besar yang belum makan selama 2 tahun. Pintu mana yang harus Tommy lalui? Tommy harus lewat pintu ketiga. Gak akan ada hewan yang sanggup bertahan hidup tanpa makanan sampai selama itu. Ngadi-ngadi aja. Hujan badai mengguyur kota X selama 4 jam berturut-turut. Saat melintasi terowongan, mobil kuning ini menabrak mobil merah sampai ringsek. Pengemudi mobil kuning berdalih saat itu sedang hujan deras sehingga penglihatannya kabur. Gak bisa dong petugas asal nuduh dia sebagai penabraknya. Tapi polisi punya teorinya sendiri dan malah meminta pengemudi itu mengakui perbuatannya. Memangnya kenapa? Kecelakaan itu terjadi di terowongan. Di situ nggak mungkin turun hujan lah. Bu Kartika lagi ngerumpi bareng teman satu gengnya, tapi tiba-tiba dia pengen pulang untuk ganti baju. Nah, setelah sampai di rumah, dia tahu kalau Lina anaknya yang lagi disetrap gak ada di kamarnya. Sambil ngomel-ngomel, Bu Kartika ngechat Lina untuk mencari tahu keberadaannya. Kemudian, Lina ngechat balik kalau dia lagi ada di sekolah. Malahan dia juga ngirim foto selfie-nya di dalam kelas tuh. Tapi Bu Kartika nggak percaya dengan anaknya itu, lalu memintanya segera pulang. Kok Bu Kartika bisa tahu ya kalau Lina nggak ada di sekolah? Amati ponselnya baik-baik deh. Saat itu kan hari Minggu, udah pasti libur lah. Norris bekerja di klub dan dia bertugas ngecekin kartu identitas pengunjung dan mastiin kalau mereka berusia di atas 21 tahun sebelum dibolehkan masuk ke klub. Bantuin Norris ngecek ketiga kartu SIM ini ya. Menurutmu, siapa nih yang nggak boleh masuk ke klub? Orang pertama sudah berumur 21 tahun dan SIM-nya kelihatan biasa-biasa aja. SIM kedua juga oke aja, tapi di SIM mawar tertulis kalau tanggal lahirnya 31 September. Ya, mana ada, kartu SIM-nya pasti palsu. Bu Citra punya usaha kecil yang bergerak di bidang kria. Perusahaannya memproduksi cangkir mahal. Sebelum weekend, dia menerima telepon dari pihak bank yang menginfokan kalau tabungannya dibobol maling. Bu Citra yakin kalau pelakunya pasti salah satu dari pekerjanya. Jadi dia menginterogasi mereka soal kegiatan mereka saat itu. Sekar, manajer penjualan, bilang dia sedang ngobrol dengan klien via telepon. Aryo, pengrajin tembikar, menjelaskan kalau dia selalu bikin 1 cangkir setiap harinya. Kemudian, dia juga memperlihatkan cangkir buatannya selama seminggu full. Safira, si desainer, beralasan kalau dia nggak begitu produktif sepanjang hari karena sedang mengatasi masalah personalnya. Jadi, di antara ketiga orang ini, siapa yang berbohong? Aryo, dia bekerja 5 hari dalam seminggu. Katanya dalam sehari dia bisa bikin 1 cangkir, tapi di situ cuma ada 4. Berarti dia sudah bolos kerja selama sehari tuh. Dua sahabat, Jeffrey dan Fauzan, tinggal di asrama kampus yang sama. Suatu hari, Jeffrey menghubungi polisi karena sobatnya nggak kelihatan batang hidungnya. Dia bilang Fauzan belum keluar kamar sepanjang hari, dan dia juga nggak membalas chat Jeffrey tuh. Malam harinya, Jeffrey mulai khawatir dan mengetuk pintu kamar Fauzan. Tapi sobatnya itu nggak menyaut. Saat ngintip dari lubang kunci, Jeffrey bisa melihat kalau temannya sudah terkulai di lantai. Makanya kan, dia langsung telepon polisi. Tapi kok Jeffrey malah dibawa ke kantor polisi? Memangnya kenapa? Jeffrey memakai penutup di mata kanannya, tapi posisi lubang kunci itu cuma bisa dilihat dengan mata kanannya. Dalam kondisi begitu, dia nggak mungkin bisa melakukannya kan? Berarti dia memang tahu kondisi Fauzan sejak awal.
Aduh, Ismi lagi. Pasti kesasar di hutan. Udah nyasar berapa kali coba? Setelah muter-muter nggak jelas selama sehari, dia kembali melihat rumah penyihir. Sesampainya di dalam, dia bilang, "Hai," sambil mengelus-ngelus si Anabul. Kemudian dia minta si penyihir menunjukkan jalan pulang. Tapi si penyihir juga sedang kebingungan rupanya. Dia sedang mempelajari mantra baru dan nggak sengaja telah mengubah bentuk kursinya. Tapi untungnya ada Ismi yang bisa dimintai tolong. Si penyihir punya 20 kursi dan sebagian kursinya cuma punya 2 kaki. Lalu setengah dari sisanya malah nggak berkaki sama sekali. Totalnya berapa kaki yang ada di ke-20 kursi ini? Berarti sebagian kursinya rata-rata punya 2 kaki. Sisanya bisa berkaki 4 atau nggak berkaki sama sekali. Karena sebagian sisanya nggak berkaki dan sebagian lainnya punya 4, maka cuma ada 2 kaki per kursi. Jadi jumlahnya 40 kaki. Pak Abimanyu adalah seorang pebisnis. Dia ingin menemukan hobi unik supaya orang terpesona. Meskipun dia sama sekali tidak tahu tentang seni barang sedikit pun. Tapi tetap aja, dia terus membeli lukisan, bahkan memiliki beberapa mahakarya terkenal. Dia senang mengundang calon mitra bisnisnya ke rumahnya untuk memamerkan koleksinya. Suatu hari tamunya bernama Freya Winata, wanita muda yang memiliki bisnis perhiasan. Seperti biasa, Pak Abimanyu memamerkan koleksinya. Tapi Freya tidak terpukau tuh. Kenapa? Coba perhatikan lebih teliti lagi lukisan yang katanya dari abad ke-16. Ada beberapa mobil di jalan, tapi saat itu kan belum ada mobil, jadi lukisannya pasti palsu. Evi dan Karim berencana untuk mengikuti tur bersepeda bersama teman-temannya. Sayangnya Evi tidak sehat, jadi dia membatalkan rencana dengan teman-temannya dan meminta Karim agar tinggal bersamanya. Karim kecewa, tapi setuju, dan saat itu Evi tertidur. Setelah Evi bangun, dia sudah merasa enakan dan menawarkan Karim untuk bersepeda sebentar, hanya berdua saja. Tapi Evi menyadari kalau selama dia tidur, Karim keluar bersama teman-temannya tanpa dirinya. Bagaimana Evi bisa tahu ya? Lihat deh, sepeda Evi basah semua. Pasti hujan turun selama dia tidur. Tapi sepeda Karim kok kering? Artinya dia sudah memakainya lalu menggelapnya. Atau malah dia sedang tidak ada di area itu saat hujan turun. 2 minggu yang lalu, ada satu bank yang dibobol pencuri. Namun pelakunya belum ditemukan. Detektif Cokro terbangun oleh bunyi telepon yang masuk di tengah malam. Rekannya melaporkan kalau ada petani yang menemukan uang itu, dan ketika detektif Cokro tiba, dia menanyakan ke si petani. Orang itu bilang, "Aku bertengkar dengan istriku dan pergi keluar. Saat itulah aku menemukan tas berisi uang di ladang jagung." Detektif Cokro bertanya, apakah si petani pernah menyadari ada yang aneh sebelum ini? Si petani menjawab, "Sekitar 2 minggu yang lalu sebelum aku tidur, aku melihat ke jendela. Aku melihat pria berjalan menyusuri ladang. Saat itu sedang bulan purnama dan aku bisa melihat siluetnya. Tapi cahayanya kurang untuk melihat sosoknya lebih mendetail." Tapi si petani malah ditangkap. Kenapa? Si petani bilang 2 minggu yang lalu sedang bulan purnama. Tapi itu nggak mungkin. Sebagaimana yang kamu lihat, saat ini sedang bulan purnama. Si petaninya berbohong. Ayu sedang terburu-buru menghadiri pertemuan bisnis mendadak. Dia meminta pacarnya Hari untuk membawa anjingnya berjalan-jalan. Tapi kemudian teman Hari menelepon dan mengundang pria itu bermain video game baru. Jadi Hari memutuskan untuk tidak membawa anjing itu berjalan-jalan dan bergabung dengan teman-temannya. Hari dan Ayu bertemu di luar rumah saat keduanya tiba di rumah bersamaan dan Ayu bertanya, "Apa yang Hari lakukan tadi?" Pria itu berkilah, "Aku membawa anjingmu berjalan-jalan lalu pergi bermain video game bersama teman-temanku." Ayu langsung tahu kalau Hari berbohong. Bagaimana Ayu bisa tahu?
Saat itu kan sedang musim dingin. Lihat jejak kaki mereka di salju. Ada jejak kaki Ayu dan Hari berjalan di kedua arah, tapi sayangnya tidak ada jejak kaki si anjing. Nyonya Rina melaporkan kalau ada orang yang mendobrak masuk ke rumahnya. Mereka mencuri semua uang dan perhiasan yang dia simpan di ruang tamu. Detektif Cokro tiba untuk menyelidiki kejahatan itu, dan ruangan itu sangat berantakan. Dan jelas sekali ada orang yang masuk ke dalam situ. Tapi akhirnya, Detektif Cokro berkesimpulan kalau tidak ada pencurian. Itu hanya akal-akalan Nyonya Rina saja. Kenapa detektif berkesimpulan seperti itu? Coba lihat peralatan minum teh yang mahal dan ringkih di lantai. Kalau ada penjahat yang masuk, dia pasti tidak akan memedulikannya. Sudah pasti akan pecah setelah jatuh. Sepertinya Nyonya Rina mengatur pencurian itu, dia tidak ingin merusak peralatan minum tehnya yang mahal. Vivi dan Bayu sedang bekerja di luar rumah. Bayu sedang memperbaiki atap dan Vivi bekerja di taman. Tiba-tiba, sebuah palu jatuh dari atap dan mengenai kepala Vivi. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan polisi datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Saat Bayu memberitahukan semuanya, polisi menahan pria itu karena telah mengatur kecelakaan. Kenapa polisi tidak mempercayai Bayu? Vivi sedang bekerja di samping rumah, dia duduk di bawah atap. Kalau palunya jatuh secara tidak sengaja, pasti akan merosot dari atap dan jatuh mengenai punggung Vivi. Palu itu baru bisa mengenai Vivi kalau ada orang yang dengan sengaja melakukannya. Ih, kamu jahat sekali, Bayu.